sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Dan kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikian sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Asyidda 'alal kufar. Siapapun kalau ingin bersama Rasulullah nanti di akhirat mendapat syafaatnya harus tegas keras pada orang kafir. Namun hati-hati. Kemarin kan sudah saya jelaskan nih. Kafir ada dua macam kafir. Kafir harbi sama kafir zimmi. Kafir harbi ada orang yang jahat, kafir yang jahat, sing musuhan, sing dengki, sing hasut, sing berperang dengan kita, sing memerangi kita, sing menghancurkan kita. Kita wajib memeranginya. Namun ada kafir zimmi, yaitu kafir yang bodoh, kafir yang lugu, kafir yang baik, kafir yang nggak tahu karena bijahalatin kebodohannya. Harus kita lindungi. Hati-hati. Loh, Pak Buah, sampai jarane Rasulullah itu ruhamau bainahum, kasih sayang, api. Loh, kita harus kafah. Ini ayate, boten tukang buah sing ngomong. Nek kemen jenengan kemen bersama Rasulullah di akhirat nanti mbela syafaate harus asidda 'alal kufar, kafir sing jahat. Kafir sing dengki, kafir sing memusuhi kita, sing memerangi kita. Boten kafir zimmi sing bodoh, sing api, sing gak ngerti apa. Niku kita wajib kita hormati. Mengapa kita harus melindungi mereka? Karena hadisnya mengatakan barang siapa yang memerangi kafir zimmi berarti pada memerangi menyakiti hati Rasulullah. Kafir zimmi itu wajib kita lindungi. Karena waktu itu di zaman itu kafir zimmi itu membayar jizyah, pajak, upeti. Karena kebodohan, karena tidak tahuan, karena nggak ada hidayah. Kalau saya jelasin ya, ini wis kemarin saya jelasin Ustaz ya. Kan pun ya, bosan jamnya. Seperti paham ya, kafir harbi jahat, zimmi sing api ya api. Nah, yang kedua, syarat dan ciri-ciri orang yang kepingin masuk surga mendapat Rasulullah, mendapat wajah Allah, melihat wajah Allah, harus ruhama ubainahum, kasih sayang sesama muslim. Kalau Islam, Allahu Akbar, kitabnya Al-Quran, Quran hadis, soalnya ada kiblat, satu Masjidil Haram, sunnah Rasul, syahadatnya sama, kiblatnya sama, Quran sama, walaupun beda pendapat, walaupun beda mazhab, yaitu Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, itu ikhwana saudara kita, walaupun beda organisasi. Bila itu NU saudara kita, Muhammadiyah saudara kita, Wahabi saudara kita, kembali Tabligh saudara kita, Salafi saudara kita. Nek musuh Wahabi, musuh Muhammadiyah, musuh NU, musuh HTI, itu bukan orang-orang mukmin. Walaupun dia ilmunya tinggi, kitabnya lontok sampai berapa juz, hatam Quran, hatam hadis, kalau sesama muslim boten akor, jahat, nggak rukun, karena beda organisasi, beda partai, beda partai, beda bendera, beda mazhab, terus musuhan, gara-gara gak sepaham, gak sengaji selama ya saja, gak sak guru, gak sak organisasi, gak sak jamaah, sitok tahlilan, sitok gak gelem musuhan, itu gak oleh sama Rasulullah. Niki dalile. Nek yang mau percaya ngaji mriki, nggih Ustaz nggih. Tak duduk mriki. Ruhama ubainahum. Islam itu bersaudara, gak boleh
ikhwana saudara kita wajib kita lindungi. Kita harus memahami, semakin beriman harus semakin memahami orang lain. Harus mati, getun. Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, aku benang donya, mau sama seorang, ojo tukaran. Itu saudaramu. Nih. Jadi ekspresi cinta kita pada Kanjeng Nabi, saya melakukan apa? Memberikan pemahaman. Saya buka kitab di Quran Al-Fat 29 Ruhama ubainahum, ditafsir lagi di surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-10. Ini tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nggih, turhamun. Nek kepingin sampean oleh rahmati Allah, walaupun kita beda pendapat, beda apapun, beda masalah bismillah jahar karo syirik, beda masalah taraweh 24, 23 atau 11, beda masalah kunut, itu ikhwana saudara kita. Nek sampean bangga dengan golongan sampean, merasa paling benar, nggih, sampean enggak dapat turhamun sama Allah. Kalau kita belajar akal, Pak, ulul albab, Ustaz. Imam Madhab itu lahir 100 tahun Hijriah setelah Rasulullah. Dulu zaman Rasulullah nggak ada madhab nggak ada. Jangan ada sahabat, tapi itu tadi. Karena berhubung karena perkembangan zaman, begitu banyaknya jamaah, boleh kita berfirqah-firqah, namun harus tetap bersatu. Gak oleh bercerai-berai, gak oleh tukaran. Ditafsir lagi di surat Ali Imran ayat 103. Loh, nopo kok kadang-kadang di Indonesia kok heran, kok tukaran? Nggih, gara-gara kunut gak kunut, gara-gara tarawih kok tukaran. Halo, apa kata ngaji, apa kitab gak dibuka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum ahda'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hutratin minan nari fa'ankhadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Dan berpegang kamu semua kepada tali agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Wattasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah, jangan bercerai-berai. Tafarraqu itu bercerai-berai. Karena Islam kumpul gak sepaham, karena gak gelem tahlilan, gak gelem tibaan, gak gelem namanya sholawatan, gak gelem hadrawan, dimusuhi. Kula ini udah baca Subyani termasuk nopo pendiri hadrah waktu itu. Di RT 4 waktu itu gak ada tahlilan, saya yang pertama kali. RT 4, Ustaz. Saya ikut jamaah RT 1 masjid tahun 96 itu. Ngono niku kula niki dipecah. Saiki masih ditoni. Boten boleh kula gondok boten. Pengalaman.
Tapi fadilah nggih, hikmah dipecat Ustaz. Kula lagi Ustaz ae. Wis saestu. Dikira Pak Wano gak gelem tahlilan, gak gelem selawatan, kula hadirane sampe ten pundi-pundi terlampau nganten Gresik ten pundi-pundi kolem kok sampe wah bojoku sampe ngamuk gak nyebut gawe mulai bengi. Kok jam bengi masa nyebut gawe. Sampe alhamdulillah saya dimusuhi. Tapi alhamdulillah saya gak benci, saya doakan. Tapi dengan hikmah saya dimusuhi, saya jadi saya Ustaz. Bayangkan Ustaz nih. Jadi Ustaz gak nyambung Ustaz, ini fadilah. Nggih. Nah, nek tiang Islam sing sejati niku Pak Ustaz. Jadi alhamdulillah Ustaz boleh kan termasuk moderat. Dan moderat itu dia paham saya. Misalnya, paham. Soalnya ngerti ilmu nih. Bismillah niku tak dede sampean. Termasuk ada pendapat misalnya. Ada pendapat bismillah termasuk dalam kategori masuk Al-Fatihah. Tapi ada ulama mengatakan tidak masuk Al-Fatihah karena terdiri ayat tersendiri, surat tersendiri. Orang suratnya jadi. Nek sampai juga go internasional sampai ke Mekah, lho kok gak ono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boten langsung alhamdulillahirabbil alamin. Mereka gampang bismillah. Bismillah jahat, syirik. Bismillah. Dalam hati. Nah, saya penasaran, kalau ini Ustaz, karena saya berani mengatakan, karena saya punya dalil, boten ngawur, boten dalil sinten punya dalil, jadi punya guru. Niki kok Siti mawon. Biar jenengan perbedaan, jenengan nek Muhammadiyah NU tidak tukaran. Bismillah jahar, ngamuk, apa bismillah ngamuk, kunut ngamuk, ini ngomuk, 2 3 ngamuk, ini ngamuk gitu tadi. Sama biar paham. Bismillah itu termasuk di surat An-Naml ayat 30. Bukan? Ayat 27. An-Naml 27 ayat 30. Nah, sampai kepingin masalah selesai, ono musibah besar, banjir. Ini sampai donga iki, ini donga tutup sih. Ayo donga Nabi Nuh, wis relevan. Nek kemen sampai sukses. Duwe apa? Duwe napa niku? Duwe undang-undang, duwe pamrih nggih, napa duwe angan-angan cita-cita. Duwe napa malih, napa Ustaz? Azab itu keinginan. Saya baca lagi. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nggih. Bersama paham, oh ternyata imam-imam semuanya enggak pakai bismillah itu ada dalilnya. Mboten ngawur. Kadang-kadang ojo di mamiku gak pakai bismillah. Kula Pak, terus terang kula ngomong ten niki. Di masjid niku anak-anak kecil tanya pada saya, "Pak Wano sampean ada napa?" Di luar terang. Loh, saya itu Pak. Anak cilik-cilik saya mboten. Tawar kon ngaji ndi? Wah, ya sendelo. Kaya ibu kon ngaji nang omahku ta. Kula terang. Nang maksud kula nang omahku. Soalnya kiambake heran delok kula. Kadang-kadang kula ini donga bersama oke, gak donga dhewe oke. Donga kan sunah, nek kula donga kan delok dhewe, siji karo ngono iku. Dongane siji. Ya ada kesamaan Allah maghfir lil mukminin wal mukminat padha. Tapi kan ada doa berbeda. Niki nggih. Jadi sampean kok ono wong Muhammadiyah, sampean masjid Muhammadiyah, alhamdulillahirabbil alamin. Pun kaget. Bismillah syirik karena tidak termasuk Al-Fatihah. Ini dalilnya. Nggih, biar paham. Lah nek ana tangga kanca Islam, kanca Islami, nek ayat zaman ruhama ubainahum sama orang kasih sayang, gak oleh tukaran, gak berat-berat. Terus ana sing ngeyel. Ngeyel apa? Sing jahat. Iku kan nasihat. Nek gak ngeyel nasihat gak tetep anu. Ya mesti tinggalan. Napa tinggalin? Napa gak tinggalin? Aja diguguli. Lah, iki
kalau saiki ngono taken Pak saiki jahat, sombong, gaya, sok suci, kepinter. Saiki detek ini kula niki. Lah, kula kan gak ada ilmu, nggih Ustaz nggih. Lah nek kula gak ada ilmu tak lakono, Allah gak nambah ilmu maneh. Nek ana kanca boten Islami tapi jahat, dijangan jika gelem, khianat, sedangkan kuburan, syirik, togel, mendemam, togelan, kemana? Wis pokoknya melenceng, khianat, wis langsung masjid, sampe tuturi, ayo tobat. Nek boten poro tinggalan, nek bahasa Quran wa tawalla, wa arid berpaling. Tapi dengan kata kaulam baligo, dengan ucapan dengan yang nusuk hati, bekas dalam jiwa. Niki napa syaratnya? Jadi kalau ikut Rasulullah itu harus kafah. Rasulullah itu punya sahabat Ka'ab bin Malik. Gara-gara Ka'ab bin Malik gak perang, Rasulullah berpaling. Fatawalla wa arid berpaling, nggak berpaling Ustaz. Ini adalah ini. Rasulullah orang sahabat gak tepat. Rasulullah gak marah, cuma gitu. Terus lagi. Kan dalam penungsane. Nek ana kanca dulur Islame jahat, medhit, karek tuturi angel, tinggal ya berpaling ini. Sampai bantuan jahat, medhit, gak masalah. Mukul ini. Harus kafah. Niki, dalile. Jadi sampe ana kanca dulur Islame, ayate Muhammadur Rasulullah wal napa? Asida al-Ghufar, Ruhama Ubaidah, ajane kan kasih sayang, Ruhama. Tapi karena dia ngeyel, jahat, tidur gak kena dalam sholat, kok meninggal, berpaling. Wa arid, niki, wa tawalla, ada dua kata. Di tafsir di surat An-Nisa ayat 63. Niki mboten ngarang, Pak. Niki jenengan niki tak jak. Kenapa niki mulut Nabi niki? Sinten menan niki? Daripada sampean ngaji guyu kakak-kakak kaya nanggap napa? Lawan. Ya. Ayat 63. An-Nisa surat keempat ayat 63. Berpaling, berpaling, kon ngedoi. Ojo gumpul, soalnya gumpul. Kecuali dia tobat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim wa a'rid anhum wa qihhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Nggih. Fa'arid itu berpaling. Jadi masih madhep ngeten, mari gumpul api, kemudian wis ketemu sebenarnya was gini. Rasulullah gitu. Niki di apa itu? Di perintah Rasulullah saat Ka'ab bin Malik dengan 3 sahabat lainnya karena dia ikut perang Tabuk waktu itu kalau salah, karena waktu itu Madinah panen raya kurma, 3 sahabat ini nggak ikut perang karena sibuk dengan panennya. Rasulullah berpaling gara-gara gak perang. Bayangkan sahabat, sampai 40 hari. Karena Allah berpaling. Jadi Rasulullah itu melanggar itifak Rasul, belajar walaupun nggak 100% gitu. Mulai saat ini belajar berpaling dengan orang-orang yang sing bersama Allah. Mereka dusta. Ngolok-ngolok, gak gelem sholat, gak gelem manu, sobai dukun, togel, wis pokoknya melenceng lah. Lah, kalau saat ini arani sok suci, sombong, keminter, nih saat ini. Modelnya kayak apa? Sok alim, eksklusif, gak gelem gombel karo tangga-tangga. Mboten, karena saya tahu gak oleh gombel karo sufaha nang wae. Tahu Ustaz? BO tuh, itu sufaha bahasa Quran ini. Anu bijahalatin. Nek bahasa Qurannya bijahalatin. Ada 2 kosakata. Fa'arid tawalla. Niki, maka berpalinglah. Wa tawalla, berpaling. Loh. Ya Allah. Nggih, alhamdulillah terhujan. Niki jadi sampean biar paham bahwa sesungguhnya Islam itu bersaudara, ikhwana, gak boleh bercerai-berai, ruhama ubainahum.
Tapi kalau ada yang jahat, ditutur gak kena, sekalipun itu saudara kamu, saudara kandung, bukan berkali. Begitu ini. Ini kita kayak mana? Az-Zukhruf surat 43 ayat 88 sampai 89. Soal tinggal ayat 4 88 sampai 89. Sekalian itu saudara kandungmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumul la yu'minun fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Dan Allah mengetahui ucapan Muhammad, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Maka berpalinglah hai Muhammad dari mereka dan katakanlah selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Nggih. Saya sebelum kan saya ngomong, jadi kalau niki bisa saya mengamalkan satu ayat, kalau dia Pak Baget ini, dianggap mulai sombong, sok suci, keminter, alim, eksklusif, tak gentong kalau kan saya tahu ilmunya. Tapi mereka kalau di warung, saya loh, ayo. Kalau di warung, saya tetap dengan mereka. Tapi saya nggak mungkin bersatu satu jamaah. Nih. Nah, rahasia lagi. Islam itu aneh dan unik. Walaupun jenengan mboten saudara kula, nasab atau saudara. Tapi sampean saya yakin demi Allah nggih, bisa sih. Aku yakin kangen. Rasa rindu nggih, Bu Suparti. Walaupun tidak senasab dengan darah kita dengan saya, Pak Jainul. Ustaz Warno, Ustaz Nuril, Ustaz Anu, nggih. Ada rasa kangen. Itu adalah karena uniknya Islam. Islam itu ikhwanah, bersaudara. Dan hati ini tidak akan menyatu kalau dengan orang yang jahat. Orang Islam itu akan cenderung Islam, orang baik akan cenderung orang baik dan orang kebaikan. Wong jahat merupakan aku kejahatan. Itu rumus. Jadi rahasia Al-Qur'an, nek wong beriman itu dikat dengan iman. Walaupun wong gak iman, kok iman walaupun ngaji, ya kan? Andai kan ngaji iki dikek sak lembar cang sak nggih. Ngaji wong, meneh gak teko. Misal nggih. Ya aku teko iki duit gak. Oleh Mbah Katong Solo. Apa iki? Karena apa? Ikatan batin. Islam ini ikhwanah, bersaudara. Rahasia Quran, wong nek padha iman itu diikat dengan iman, cinta, kasih sayang. Tapi kalau boten iman plus kafir baru saudara kandung, walaupun iki dua sak donya. Dua sak donya. Dintek lawan kumpul. Ngaji dikek sak paketan. Gak sak lembar sak miliatan. Gak ada takut. Quran sih ngomong. Al-Anfal ayat 63. Iki rahasia Quran tadi. Ya Allah. Ini kalau sing teko ya. Sing anu iku vokal iku ki paham. Al-Anfal ayat 63. A'udzu billahi minas sik ngomongin. Ketemu Al-Anfal 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu belanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nggih, iki ayate. Walaupun jenengan kula niki ngejak ngaji kumpul karo fasik-fasik. Munafik-munafik.
Kalau Islam tapi munafik ya, nggak berkumpul. Tapi jenengan dengan saya, walaupun hujan, rintangan, jauhnya rumah, perjalanan, jenengan nggak ada batas waktu, nggak ada batas, termasuk apa? Ruhama ubainam, rindu, ada ikatan batin misalnya, kangen, ini kayak di samping itu lagi satu lagi, walaupun itu keluargamu, saya punya adik, punya ipar, tapi saya ajak ngaji, nggak mau, padahal ngaji saya nggak percaya, wong liya tak gawani, apa oleh adik ipar, adik kandung, wong liya tak gawani. Kenapa? Karena tidak ada ikatan iman. Ini rahasia Quran. Kalau ruhama ubaidallah, ya Allah, kepengen sama mereka bertemu Rasulullah, satu kapling, satu kompleks, satu RT bisa melawat Allah. Harus ruhama ubaidallah. Sekalipun jenengan punya saudara Islam tapi gak tepat, fasik, munafik, gak mungkin kumpul sama dia. Apa ada konco tonggo, tambah gak kumpul. Ini dari Al-Mujadilah. Ayat paling terakhir 22 Surat Mujadilah Surat ke-58 ayat yang terakhir 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwatuna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Ini lo ngomong aja dengan ala inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya, ya kan, orang yang beruntung. Orang yang rugi adalah orang yang rugi di dunia, lebih-lebih rugi akhirat. Wong sing rugi niku ustaz, jamaah, bapak ibu, anak-anakku, sing do akhirat iku gak kumpul karo ibu bapak iki. Benjing kula niki kumpul kali